Malam itu, rembulan memancarkan sinarnya yang redup, seolah enggan menjadi saksi penderitaan seorang gadis. Ayu duduk di tepi ranjang kayu di kamarnya, memandang keluar jendela dengan mata yang sembab. Di luar sana, para tamu undangan telah berkumpul, suara tawa dan musik pesta terdengar sayup-sayup. Namun, di dalam hatinya, gemuruh rasa gelisah tak kunjung mereda. Esok hari, ia akan dipaksa menikah dengan pria yang tak pernah ia cintai, seorang pedagang kaya yang usianya hampir sama dengan ayahnya. "Apa ini jalan hidupku?" bisiknya dalam hati. Tangannya mencengkram kain sarung yang ia kenakan, mencoba menahan tangis yang kian memuncak. Ia telah mencoba berbicara pada orang tuanya, memohon dengan air mata, tetapi jawaban mereka selalu sama. "Ini demi kebaikanmu, Ayu. Lelaki itu mampu memberikan kehidupan yang layak," ujar ibunya dengan nada keras, mengabaikan jeritan hatinya. Ketika malam semakin larut, Ayu memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah pada takdir yang telah ditentukan untuknya. Dengan langkah pelan, ia membuka jendela kamar. Angin malam yang dingin menyambutnya, seolah memberinya dukungan. Tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya, ia melangkah keluar, meninggalkan rumah dan segala kemewahan pesta yang dipersiapkan untuknya. Langkah-langkah kecilnya berubah menjadi lari saat ia mendengar suara-suara dari kejauhan. Bayangan bahwa seseorang mungkin melihatnya dan mencoba menghentikannya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia terus berlari, meninggalkan desa yang ia kenal sepanjang hidupnya, menuju hutan yang gelap dan penuh misteri. Ketika Ayu mencapai tepi hutan, ia terhenti sejenak. Di depannya, pohon-pohon menjulang tinggi seperti raksasa, menciptakan lorong-lorong gelap yang tampak tak berujung. Ia merasa ragu, tetapi bayangan tentang pernikahan yang dipaksakan mengalahkan rasa takutnya. Dengan napas yang memburu, ia melangkahkan kakinya ke dalam belantara, berharap hutan ini akan menjadi tempat persembunyian yang aman. Namun, hutan tidak menyambutnya dengan ramah. Cabang-cabang pohon merobek kain sarungnya, semak belukar melukai kakinya, dan suara binatang malam membuatnya terus menoleh ke segala arah. Ayu mencoba menenangkan dirinya, tetapi langkahnya semakin goyah. Ia tidak tahu kemana harus pergi, dan gelapnya malah membuat segalanya terasa semakin mencekam. "Aku harus terus berjalan," gumamnya dengan suara gemetar. Namun, tubuhnya mulai melemah. Pelariannya sepanjang malam telah menguras energinya. Kakinya tersandung akar pohon yang tersembunyi di bawah semak, dan ia terjatuh. Ayu berusaha bangkit, tetapi tubuhnya bergetar hebat. Rasa takut dan kelelahan seolah-olah mencengkeramnya dari segala arah. Tangis Ayu akhirnya pecah. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang penuh keringat dan debu. Ia menatap langit yang tertutup dedaunan, mencari harapan di antara bintang-bintang yang tersembunyi. "Apakah aku telah membuat keputusan yang salah?" pikirnya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan adalah satu-satunya jawaban yang ia dapatkan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Ayu. Dalam keputusasaan, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kembali. Ia tidak akan menyerah pada takdir yang telah dipaksakan kepadanya. Dengan napas yang tersisa, ia kembali berdiri, menatap ke dalam kegelapan hutan, dan melangkah maju tanpa tahu apa yang menantinya di depan. Pagi menjelang, tetapi matahari tidak sepenuhnya mampu menembus lebatnya daun pohon-pohon hutan. Ayu membuka matanya dengan tubuh yang gemetar. Udara pagi yang dingin menembus pakaian tipisnya, sementara kicauan burung dan suara binatang liar menjadi pengingat bahwa ia berada di tempat yang asing. Tubuhnya terasa lemah, sementara kakinya yang telanjang penuh goresan akibat semak-semak berduri semalam. Ia berdiri dengan susah payah, matanya mengelilingi hutan yang seolah tiada ujung. Pohon-pohon besar berdiri menjulang, menciptakan bayangan gelap yang menambah rasa dingin di hatinya. Ayu mencoba berjalan perlahan, berharap menemukan jalan keluar, tetapi yang ada hanyalah lorong-lorong sempit yang seakan menuntunnya semakin dalam ke belantara. Saat matahari beranjak naik,
Ayu mulai merasakan perutnya yang keroncongan. Lapar dan haus menyiksanya, tetapi ia tidak tahu harus mencari makan di mana. Suara gemerisik dedaunan membuatnya sesekali berhenti, jantungnya berdegup kencang, takut akan kehadiran binatang buas. Ia menggenggam sebatang ranting kecil, mencoba menjadikannya senjata, meskipun ia sadar bahwa itu tidak akan cukup melindunginya. Kelelahan akhirnya membuat Ayu terduduk di bawah sebuah pohon besar. Keringat bercampur air mata mengalir di pipinya. Ia merasa rapuh dan tak berdaya. "Apa aku akan mati di sini?" bisiknya. Suaranya terdengar serak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan melanda dirinya. Tetapi kemudian, ia teringat alasan mengapa ia melarikan diri. Kebebasan. Pikiran itu membuatnya kembali memaksa dirinya untuk bangkit. Saat Ayu berjalan tanpa arah, tiba-tiba ia mendengar suara samar dari kejauhan. Suara itu bukan suara binatang, melainkan suara manusia. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara tersebut. Kakinya melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat karena tubuhnya yang hampir kehilangan tenaga. Di balik semak-semak, ia melihat seseorang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih yang panjang dan tubuh kurus sedang mengumpulkan kayu bakar. Ayu ragu sejenak. Mungkinkah orang ini berbahaya? Tetapi rasa putus asanya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan suara lemah, ia memanggil, "Pak, tolong." Lelaki tua itu mendongak. Matanya yang tajam memperhatikan Ayu dengan penuh kewaspadaan. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu mendekat perlahan, menatap Ayu yang hampir terjatuh. "Siapa kau, Enduk? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya lelaki itu dengan suara serak namun lembut. Ayu tidak menjawab, tubuhnya terhuyung dan akhirnya roboh. Lelaki tua itu segera menangkapnya sebelum ia menyentuh tanah. Wajah Ayu yang pucat membuat lelaki itu tahu bahwa ia dalam keadaan darurat. Ayu terbangun di sebuah gubuk kecil, tubuhnya diselimuti kain kasar yang hangat. Lelaki tua itu duduk di dekat perapian kecil, memasak sesuatu dalam panci. Aroma sup sederhana memenuhi ruangan, mengingatkan Ayu pada masakan ibunya di rumah. "Kau sudah sadar," kata lelaki itu sambil menoleh ke arahnya. "Minumlah ini. Kau pasti lapar." Ayu, dengan suara bergetar, mengucapkan terima kasih. Ia mulai bercerita. Suaranya dipenuhi emosi, tentang pelariannya dari rumah, pernikahan yang dijodohkan, dan perjuangannya bertahan hidup di hutan. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar tanpa menyela sedikit pun. "Namaku Harun," ujarnya setelah Ayu selesai bercerita. "Aku sudah lama tinggal di hutan ini sendirian. Jangan takut, kau aman di sini." Malam itu, Ayu untuk pertama kalinya merasa sedikit tenang. Meski tubuhnya masih lemah dan pikirannya penuh ketakutan, ia merasakan kehangatan di tengah dinginnya malam. Harun, lelaki tua yang penuh misteri, menjadi secercah harapan di tengah kesendiriannya. Pagi menyapa dengan suara burung-burung yang berkicau riang, tetapi Ayu masih tertidur lelap di gubuk kecil itu. Harun, lelaki tua yang telah menjadi penyelamatnya, duduk di dekat pintu sambil memperbaiki jala yang usang. Cahaya matahari menyusup dari sela-sela dinding bambu, menerangi wajah Ayu yang terlihat lebih damai setelah tidur panjangnya. Saat Ayu akhirnya terbangun, ia mendapati Harun tengah sibuk. Wajahnya terlihat fokus namun bersahaja. "Kau sudah bangun, Enduk?" Harun menyapa tanpa menoleh. "Ada air di kendi sana. Minumlah, kau pasti masih lelah." Ayu mengangguk pelan, tubuhnya masih terasa lemah. Tetapi ia berusaha bangkit. Setelah membasuh wajahnya, ia mendekati Harun. "Terima kasih, Kek, sudah menolongku," ucapnya dengan suara lirih. Harun tersenyum tipis, lalu meletakkan jalannya. "Tidak perlu berterima kasih. Hutan ini sering membawa orang-orang yang tersesat. Tapi kau berbeda. Matamu penuh dengan luka." Kata-kata Harun membuat Ayu terdiam. Luka itu masih segar di hatinya.
Luka karena ditinggalkan oleh keluarganya, dipaksa menerima takdir yang tidak pernah ia inginkan. Melihat kesedihan di wajah Ayu, Harun akhirnya berkata, "Jika kau ingin tinggal di sini, aku tak keberatan. Tapi hutan ini keras, kau harus belajar cara bertahan hidup." Hari-hari Ayu di gubuk Harun dimulai dengan perlahan. Awalnya, ia hanya membantu membersihkan gubuk kecil itu. Tetapi Harun mulai mengajarinya hal-hal yang lebih penting. Ia mengajarkan Ayu cara mengenali tumbuhan yang bisa dimakan, cara mencari air di akar-akar pohon, dan bahkan cara menyalakan api tanpa korek. Ayu mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap pelajaran seperti anak kecil yang belajar hal baru. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu mudah. Suatu sore, saat mereka mencari kayu bakar, Ayu hampir digigit seekor ular berbisa. Harun yang lebih cepat langsung menariknya menjauh dan memukul ular itu dengan tongkat kayu. "Hutan ini indah, tapi juga penuh bahaya," ujar Harun, matanya menatap Ayu dengan tajam. "Kau harus selalu waspada." Ayu mengangguk, meski hatinya masih berdegup kencang. Kebersamaan mereka perlahan menciptakan kehangatan yang berbeda. Ayu mulai merasa nyaman berada di dekat Harun, lelaki tua yang bijaksana dan tenang itu. Mereka sering berbincang di malam hari, berbagi cerita di depan perapian kecil. Ayu menceritakan kehidupannya di desa, tentang keluarganya, dan alasan ia melarikan diri. Harun mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat yang tidak menghakimi. Di sisi lain, Harun juga mulai membuka dirinya. Ia menceritakan masa lalunya, bagaimana ia kehilangan istri dan anak-anaknya akibat penyakit. Tragedi itu membuatnya memilih hidup menyendiri di hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. "Aku pikir, aku sudah selesai dengan dunia luar," ujar Harun dengan mata menerawang. "Tapi kehadiranmu mengingatkanku bahwa hidup selalu memberikan kejutan." Malam itu, Ayu memandang Harun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersyukur bertemu dengan lelaki ini, tetapi ia juga merasa sedih mengetahui luka yang tersembunyi di balik senyum Harun. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menggantikan apa yang hilang darimu, Kek," ujar Ayu pelan. Harun hanya tersenyum tipis. "Kau tidak perlu menggantikan apapun, enduk. Kau sudah cukup dengan kehadiranmu." Hari demi hari, Ayu merasa dirinya berubah. Ia tidak lagi merasa seperti gadis manja yang hanya tahu tentang keindahan desa. Hutan yang keras, dan Harun yang penuh kebijaksanaan, telah mengajarkannya tentang keberanian, ketangguhan, dan arti kebebasan. Dalam hati kecilnya, Ayu mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat kepada lelaki tua itu. Perasaan yang tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram dengan air kehidupan. Malam itu, hujan turun dengan deras, memukul atap gubuk Harun dengan irama yang tak beraturan. Ayu duduk di dekat perapian kecil, memeluk lututnya sambil menatap nyala api yang menari. Di sudut ruangan, Harun tengah memperbaiki sebuah keranjang bambu. Suasana begitu sunyi, hanya diiringi suara hujan dan kayu yang sesekali berderak di perapian. Ayu akhirnya membuka suara, "Kek, kau pernah bilang kau kehilangan keluargamu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Harun terdiam sejenak. Tangannya berhenti bekerja, tetapi matanya tetap menatap keranjang di depannya. "Kau ingin mendengar cerita lama yang penuh luka, enduk?" tanyanya dengan nada pelan. Ayu mengangguk perlahan. Ia merasa bahwa ia harus tahu lebih banyak tentang Harun, lelaki yang telah memberinya perlindungan dan pelajaran hidup di hutan ini. Harun menarik napas panjang, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama. "Aku dulu punya keluarga yang bahagia. Istriku, Siti, adalah wanita paling lembut yang pernah aku temui. Kami memiliki 2 anak laki-laki. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta." Harun tersenyum tipis, tetapi senyum itu segera pudar. Namun, penyakit datang seperti tamu tak diundang. Wabah melanda desa kami, dan aku kehilangan semuanya. "Siti,
Kedua anakku, mereka pergi dalam waktu yang hampir bersamaan. Ayu menutup mulutnya, terkejut mendengar cerita itu. Ia melihat mata Harun yang mulai berkaca-kaca, tetapi lelaki tua itu tetap mencoba tersenyum. Aku mencoba bertahan di desa, tetapi setiap sudut rumah kami mengingatkanku pada mereka. Setiap pagi terasa seperti kutukan, bukan berkat. Jadi, aku pergi. Aku meninggalkan segalanya dan datang ke hutan ini, berharap bisa melupakan semuanya. Mata Ayu mulai basah. Ia tidak bisa membayangkan rasa kehilangan sebesar itu. Kau hidup sendiri selama ini, Kek? Tanpa teman, tanpa keluarga? Tanyanya dengan suara gemetar. Harun mengangguk pelan. Hutan ini menjadi teman dan keluargaku. Pohon-pohon ini mendengarkan keluhanku, dan burung-burung menyanyikan lagu untukku saat aku merasa sepi. Aku pikir aku bisa hidup seperti ini selamanya, hingga aku bertemu denganmu. Harun menatap Ayu dengan pandangan yang dalam. Kehadiranmu mengingatkanku pada anak-anakku, juga pada istriku. Kau membawa kehidupan kembali ke gubuk ini, Enduk. Aku tak tahu apakah aku layak menerima keberadaanmu di sini, tapi aku bersyukur kau memilih bertahan. Kata-kata itu membuat hati Ayu terasa hangat sekaligus pilu. Ayu merasa semakin dekat dengan Harun. Ia melihat lelaki tua itu bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki luka yang dalam dan keberanian untuk terus hidup. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan. Kek, jika aku kehilangan semua yang kucintai, mungkin aku sudah menyerah, ujar Ayu dengan jujur. Harun menggeleng pelan. Hidup ini tidak selalu tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang bisa kita ciptakan kembali. Aku mungkin kehilangan keluargaku, tapi aku masih punya kenangan indah tentang mereka. Dan sekarang, aku punya kau. Itu cukup untukku. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan ketakutan. Di tengah suara hujan yang mulai mereda, Ayu merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Harun bukan lagi sekadar lelaki tua yang memberinya perlindungan. Ia adalah seseorang yang memberinya kekuatan untuk menghadapi hidup. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu tumbuh semakin dalam di hatinya. Hari itu, hutan terasa berbeda. Matahari bersinar hangat, menembus sela-sela dedaunan, memberikan cahaya lembut yang menari di tanah. Ayu dan Harun sedang bekerja di kebun kecil di belakang gubuk. Mereka membersihkan rumput liar dan memeriksa tanaman yang mulai berbuah. Di tengah aktivitas itu, Ayu sesekali mencuri pandang ke arah Harun. Lelaki tua itu bekerja dengan tenang, wajahnya memancarkan ketulusan yang tak tergantikan. Ayu tidak tahu kapan tepatnya perasaannya mulai berubah. Awalnya, ia hanya merasa nyaman dengan kehadiran Harun. Tetapi kini hatinya sering berdebar setiap kali lelaki itu berbicara atau tersenyum padanya. Ia bingung, bahkan merasa bersalah, mengingat perbedaan usia yang begitu jauh di antara mereka. Apa aku salah merasakan ini? Pikirnya sambil merapikan daun-daun kering. Di sisi lain, Harun juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kehadiran Ayu telah membawa kehidupan yang baru dalam dunianya yang sunyi. Ia sering menemukan dirinya tersenyum saat melihat gadis itu tertawa, atau merasakan rasa damai yang tak pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Namun, ia menahan dirinya. Dia terlalu muda, dan aku hanyalah lelaki tua yang hampir mencapai akhir hidupku, bisik Harun dalam hati, mencoba menepis perasaannya. Malam itu, mereka duduk di depan perapian seperti biasa. Ayu menceritakan kisah masa kecilnya, tentang kenakalan-kenakalannya di desa dan bagaimana ia dulu suka berlari di pematang sawah bersama teman-temannya. Harun tertawa kecil, bayangan masa lalunya sendiri muncul di benaknya. Aku rasa kau selalu menjadi gadis yang pemberani, Enduk. Tidak semua orang punya keberanian untuk melarikan diri seperti yang kau lakukan, ujar Harun sambil menatapnya. Ayu menoleh, mata mereka bertemu dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Saat itu,
Tanpa sadar, mereka berdua saling terdiam, membiarkan perasaan mereka berbicara lebih dari kata-kata. Ayu menunduk, wajahnya memerah, sementara Harun buru-buru mengalihkan pandangannya ke api, mencoba menenangkan debar di dadanya. Keesokan harinya, Harun memutuskan untuk pergi ke bagian hutan yang lebih jauh untuk mencari kayu bakar. Ia meminta Ayu tetap tinggal di gubuk karena area itu berbahaya. Namun, Ayu merasa khawatir. Ketika Harun tidak kembali hingga matahari hampir tenggelam, Ayu memberanikan diri untuk mencarinya. Ia mengikuti jejak yang ditinggalkan Harun di tanah, memanggil-manggil namanya dengan cemas. Saat akhirnya ia menemukan Harun, lelaki itu sedang duduk di bawah pohon besar, memegangi kakinya yang terluka. "Kek, apa yang terjadi?" seru Ayu sambil berlari mendekat. Harun tersenyum lemah. "Aku terpeleset tadi." "Tidak apa-apa, enduk. Aku hanya butuh waktu untuk berdiri lagi." Namun, Ayu tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dengan cekatan, ia memeriksa luka Harun dan membantunya berdiri. Dalam perjalanan kembali ke gubuk, Harun merasa hatinya penuh dengan rasa hangat yang aneh. Ayu menopangnya dengan penuh perhatian, meskipun tubuh gadis itu kecil dibandingkan dirinya. "Kenapa kau begitu peduli padaku, Ayu?" tanya Harun tiba-tiba. Ayu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Karena kau orang yang berarti bagiku, Kek. Kau lebih dari sekadar penyelamatku." Jawaban itu membuat Harun terdiam sepanjang perjalanan. Malam itu, saat Harun beristirahat di atas dipannya, ia merenungkan kata-kata Ayu. "Apakah mungkin bagiku, lelaki tua yang telah kehilangan segalanya, untuk mencintai lagi? Dan apakah aku pantas menerima cinta dari seorang gadis seperti Ayu?" pikirnya dengan hati yang bimbang. Di tempat lain, Ayu duduk di luar gubuk, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia rasakan pada Harun bukanlah rasa hormat biasa. Itu adalah cinta, murni dan tulus, yang tumbuh dari kebersamaan mereka di hutan ini. Namun, ia tidak tahu bagaimana menyampaikan perasaan itu tanpa merusak hubungan yang telah terbangun. Di bawah langit malam, dua hati yang dipenuhi cinta mencoba mencari jawaban masing-masing. Pagi itu, sinar matahari yang hangat menyinari hutan, memberikan kehidupan baru setelah malam yang dingin. Ayu sedang menyiram tanaman kecil di sekitar gubuk, pikirannya melayang pada perasaan yang selama ini ia pendam. Sementara itu, Harun duduk di depan gubuk, memandang jauh ke arah pepohonan. Hati mereka berdua sama-sama dipenuhi keraguan dan harapan yang tak terucapkan. "Ayu," suara Harun memecah keheningan. Ayu menoleh, mendapati lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku ingin bicara denganmu. Duduklah di sini," katanya sambil menunjuk bangku kayu di dekatnya. Ayu menurut, meski jantungnya berdebar kencang. Harun menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang telah lama ia pendam. "Kau tahu, aku sudah lama hidup sendiri. Kehadiranmu di sini membawa warna yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku tak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku menyayangimu, Ayu," katanya dengan suara bergetar. Ayu terkejut, tetapi air matanya justru mulai mengalir. "Aku juga menyayangimu, Kek," jawabnya dengan suara bergetar. "Kau telah menjadi segalanya bagiku di hutan ini. Aku tidak peduli dengan apapun, termasuk perbedaan usia kita. Aku hanya ingin bersamamu." Harun terdiam, hatinya diliputi rasa haru yang mendalam. Namun, ia tahu keputusan ini tidak bisa dianggap enteng. "Ayu, kau masih muda. Kau punya masa depan yang panjang. Aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu," ujarnya sambil menunduk. Tetapi Ayu menggenggam tangan Harun dengan lembut. "Kek, kebahagiaan itu aku yang menentukan. Dan kebahagiaan itu adalah bersamamu." Keputusan itu akhirnya diambil. Mereka sepakat untuk menikah,
Meski hanya dengan cara sederhana, tanpa upacara besar, tanpa tamu undangan. Hutan ini akan menjadi saksi cinta mereka. Harun mulai membuat cincin dari akar pohon yang ia temukan, sementara Ayu merangkai bunga-bunga liar untuk menjadi mahkota. Persiapan itu dilakukan dengan penuh kebahagiaan, meskipun sederhana. Hari pernikahan pun tiba. Di bawah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah hutan, Ayu dan Harun berdiri berdampingan. Harun mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sementara Ayu tampak cantik dalam balutan kain sederhana yang dihiasi bunga liar. Mata mereka bertemu, penuh cinta dan keyakinan. "Ayu," kata Harun dengan suara yang bergetar, "aku berjanji akan menjagamu, mencintaimu, dan memberikan yang terbaik untukmu, selama aku masih diberi nafas." Ayu tersenyum, air matanya kembali mengalir. "Aku juga berjanji, Kek. Aku akan setia padamu, mencintaimu dengan seluruh hatiku, dan bersama-sama kita akan menjalani hidup ini, apapun yang terjadi." Alam seolah menjadi saksi janji mereka. Angin bertiup lembut, dedaunan berdesir, dan burung-burung berkicau riang seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Ketika Harun menyematkan cincin akar pohon ke jari Ayu, ia merasa bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hidupnya kembali memiliki makna. Hari itu, mereka resmi menjadi suami istri, dalam kesederhanaan yang dipenuhi cinta. Hutan yang selama ini menjadi tempat pelarian dan kesedihan mereka kini berubah menjadi rumah yang hangat. Ayu dan Harun tahu bahwa jalan di depan mereka mungkin tidak mudah. Tetapi dengan cinta yang tulus, mereka yakin bisa melewati segalanya bersama. Pernikahan Ayu dan Harun membawa babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang penuh kebahagiaan. Ayu, yang dulunya terbiasa dengan kenyamanan di desa, kini merasa menemukan kedamaian dalam kehidupan hutan. Setiap pagi, mereka bekerja bersama di kebun kecil, menanam sayuran, atau mencari buah-buahan liar. Kebersamaan mereka dipenuhi tawa ringan dan percakapan hangat yang membuat hutan terasa hidup. Namun, meski cinta mereka kuat, kehidupan di hutan tidak selalu ramah. Suatu hari, hujan deras mengguyur hutan, menyebabkan banjir kecil yang merusak sebagian kebun mereka. Ayu panik melihat tanaman yang mereka rawat dengan penuh cinta hancur diterjang air. Tetapi Harun tetap tenang, menenangkan Ayu dengan senyum lembut. "Hidup ini seperti kebun, enduk. Kadang-kadang, badai datang menghancurkan. Tapi kita bisa menanam kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Kata-kata Harun menjadi pegangan Ayu. Bersama-sama, mereka memperbaiki kebun itu dengan susah payah. Meskipun tubuh mereka lelah, semangat mereka tak pernah surut. Dalam setiap peluh yang mengalir, Ayu merasa semakin mencintai Harun. Lelaki itu adalah penopang yang tak tergantikan dalam hidupnya. Seseorang yang selalu melihat sisi terang di tengah kegelapan. Malam itu, setelah hujan mereda, Harun dan Ayu duduk di depan gubuk mereka, menikmati secangkir teh hangat. Langit yang semula kelabu kini dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. "Aku bersyukur, Kek," ujar Ayu pelan, memecah keheningan. "Bersamamu, aku merasa menjadi orang yang lebih kuat. Hutan ini, kehidupan ini, semuanya menjadi berarti karena ada kau." Harun tersenyum, tetapi ada keraguan kecil di hatinya. Usianya yang jauh lebih tua membuatnya khawatir, apakah ia mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Ayu. "Enduk," katanya dengan suara lembut, "aku tahu kau mencintaiku, dan aku mencintaimu. Tapi aku ingin kau tahu, mungkin waktuku di dunia ini tidak akan lama. Kau masih muda, masih banyak hal yang bisa kau capai di luar sana." Ayu menatap Harun dengan mata berkaca-kaca. "Kek, jangan pernah berkata begitu. Aku tidak peduli berapa lama kita punya waktu. Yang penting adalah aku di sini bersamamu. Sekarang, aku tidak pernah menyesal memilih hidup ini." Harun terdiam, terharu mendengar keteguhan hati Ayu. Ia menggenggam tangan Ayu erat,
seolah berjanji dalam diam untuk memberikan yang terbaik selama ia masih hidup. Kehidupan baru mereka juga membawa tantangan lain. Suatu hari, seorang pemburu dari desa masuk ke hutan dan menemukan keberadaan mereka. Pemburu itu mengenali Ayu dan segera kembali ke desa untuk melaporkan bahwa ia masih hidup. Kabar ini membuat keluarga Ayu terkejut dan merasa bersalah karena membiarkannya pergi. Mereka memutuskan untuk mencarinya. Ketika keluarga Ayu akhirnya menemukan gubuk kecil mereka, Ayu terkejut sekaligus cemas. Ibunya menangis, meminta Ayu untuk pulang, sementara ayahnya memohon agar ia kembali dan melanjutkan hidup di desa. Tetapi Ayu dengan tegas menolak. "Aku sudah menemukan kebahagiaan di sini, Bu. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang tidak aku inginkan." Harun, meski merasa tidak pantas menghalangi Ayu untuk kembali ke keluarganya, memilih berdiri di samping istrinya. Ia tahu, keputusan ada di tangan Ayu, dan ia tidak akan memaksakan apapun. Setelah perdebatan panjang, keluarga Ayu akhirnya menerima pilihannya, meskipun dengan berat hati. Mereka meninggalkan gubuk itu dengan harapan Ayu akan tetap bahagia bersama Harun. Hari itu, Ayu dan Harun merasa bahwa cinta mereka telah melewati ujian besar. Mereka sadar, jalan di depan mungkin tidak akan mudah. Tetapi selama mereka bersama, mereka percaya bahwa mereka bisa mengatasi segalanya. Di bawah langit hutan yang tenang, mereka saling berpelukan, berjanji untuk terus menjalani hidup baru ini dengan cinta dan keteguhan hati.